Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 2B Akuntansi Pagi, ingin menganalisis bukti transaksi. Nama saya Sharon Aurelia Suherman, NPM 2505170087. Saya akan menganalisis bukti transaksi dari pembelian makanan di Yoshinoya. Di sini saya akan menjelaskan bukti transaksinya. Pada tanggal 12 Mei, saya membeli satu buah Yaki Beef seharga 53.636, satu brownies latte seharga 34.545, dan satu leci jelly tea jumbo seharga Rp29.090. Total pembayaran Rp129.000 dan dibayar secara tunai. Transaksi ini masuk ke dalam jurnal umum karena terjadi pengeluaran kas untuk konsumsi. Jurnalnya yaitu debit beban konsumsi Rp129.000, kredit kas Rp129.000. Beban konsumsi bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit karena pembayaran ini dilakukan secara tunai. Nama saya Anggi Syakia, NPM 2505170062. Di sini saya akan menganalisis bukti transaksi dari toko Sinar Rizky. Pada tanggal 9 Mei 2026, saya melakukan pembelian tepung terigu cakra kiloan 33.000 3 buah, coklat batang coklat dark 1 154 dengan total tunai 187. Karena bahan yang digunakan untuk membuat roti yang akan dijual, maka transaksi dicatat sebagai pembelian bahan baku usaha dan masuk ke jurnal umum. Debitnya pembelian 187, kreditnya kas 187. Persediaan bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit karena pembayaran dilakukan secara tunai. Saya Fitria Ramadhani, NPM 2505017079. Di sini saya menjelaskan pencatatan transaksi dari struk pembelian makanan di Ruman Dendeng Batoko pada tanggal 11 Mei 2026 dengan total pembayaran sebesar Rp131.000 yang dibeli terdiri dari ayam bakar tambah nasi 4 porsi Rp64.000, telur dadar tambah nasi 1 Rp13.000, pergedel 1 Rp4.000, rendang tambah nasi 2 Rp46.000, pisang 2 Rp4.000. Karena transaksi ini merupakan keluaran untuk konsumsi makanan, maka dicatat ke dalam akun beban konsumsi di sisi debit Rp131.000, sedangkan akun kas dicatat di sisi kredit Rp131.000 karena uang tunai berkurang akibat pembayaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Mulyasari, NPM 2505170086, kelas 2B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menganalisis dan melakukan pencatatan jurnal umum untuk bukti transaksi ini. Di sini ada struk belanja dari Indomaret yang saya lakukan pada tanggal 13 Mei 2026. Di sini saya membeli satu onigiri spicy chicken mayo seharga Rp13.000 dan satu aqua air mineral 750 ml seharga Rp7.800. Total pengeluaran saya adalah Rp20.800. Saya membayar ini menggunakan QRIS. Saya membeli ini untuk konsumsi pribadi saya, untuk penggunaan pribadi, maka akunnya adalah beban konsumsi yang terletak di debit karena dia bertambah seharga atau senilai Rp20.800, dan kas di kredit karena saya mengeluarkan kas di bank karena saya melakukan pembayarannya melalui QRIS, kas di banknya di kredit seharga senilai Rp20.800 karena kas di bank saya keluar maka dia letaknya di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Melia Alvinsta dengan NPM 2505170080. Di sini saya akan melakukan transaksi pada tanggal 11 Mei 2026. Saya melakukan pembelian di Indomaret Fresh secara tunai. Produk yang saya beli yaitu Pedal Pop Jelly seharga Rp4.000, nugget ayam sebesar Rp13.000 dan air mineral kristalin botol nomor 9 seharga Rp3.300. Total belanja seluruhnya adalah Rp20.300. Lalu saya mendapat potongan voucher sebesar Rp400 perak, sehingga total yang saya bayar menjadi Rp19.900. Karena pembelian ini digunakan untuk konsumsi, maka dicatat sebagai beban konsumsi. Sedangkan kas dicatat di kredit karena saya mengeluarkan uang tunai untuk pembelian tersebut. Pada jurnal umumnya adalah
debit beban konsumsi 19.900 dan kredit kas 19.900. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Pulungan dengan NPM 2505170059. Di sini saya mempunyai bukti transaksi dari toko Sinar Rizky. Pada struk terdapat pembelian tepung terigu, gula, perisai coklat, plastik, dan mika dengan total belanjaan 108.000 dan dibayar secara tunai. Karena barang tersebut digunakan untuk membuat dan mengemas produk yang akan saya jual, maka transaksi yang dicatat yaitu sebagai pembelian bahan baku dan perlengkapan usaha di jurnal umum. Maka jurnalnya yaitu di debit terdapat pembelian sebesar 108.000, di kredit terdapat kas sebesar 108.000. Pembelian bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit karena pembayaran dilakukan secara tunai. Sekian, terima kasih. hasil dari analisis bukti transaksi kami. Mohon maaf bila ada salah menganalisis. Wassalamualaikum warahmatullahi